Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Suarso, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 82 Lubuk Linggau. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik ini, saya mendapat pengalaman menyenangkan dalam mengimplementasikan praktik kucing bersama rekan-rekan CGP lainnya, yang awalnya saya belum pernah melakukannya. Di sini saya mendapat pembelajaran baru mengenai kucing yang mana saya sebagai coach maupun sebagai kuci. Pada modul 2.3 ini saya mendapat materi pembelajaran baru yaitu konsep kucing secara umum dan dalam konteks pendidikan, paradigma berpikir dan prinsip kucing, kompetensi inti kucing, dan tirta sebagai alur percakapan serta supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang hadir dalam pembelajaran modul 2.3 ini saya merasa cemas karena dari nama kucing tersebut saya masih mengartikan kalau kucing itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya merasa tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik kucing ini. Saya sangat gembira saat berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP saya dalam melaksanakan praktik kucing baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lalu selanjutnya saya merasa optimis mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3 ini. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses kucing baik sebagai coach, kuci, dan observer. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran, yang masih saya harus perbaiki adalah melakukan kucing dengan rasa dan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan kuci dan tentunya akan membantu kuci dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluhkan permasalahan. Saya juga sudah mulai berlatih kucing metode tirta yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip kucing ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang seharusnya menguasai teknik kucing dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Kucing merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik kucing akan meningkatkan kinerja guru dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Selama ini supervisi akademik hanya berfokus pada pengawasan dan penilaian sehingga guru kurang bisa mengembangkan potensi dirinya dan cenderung merasa cemas, bahkan ketakutan saat akan disupervisi. Tantangannya adalah bagaimana ke depan kita mengubah mindset supervisi yang mulanya berfokus penilaian menjadi berfokus untuk mengembangkan potensi diri guru. Tantangan selanjutnya adalah mengubah pemikiran bahwa pihak yang terlibat dalam supervisi akademik adalah atasan dan bawahan.
Namun guru dan supervisor adalah mitra sehingga terjadi proses belajar dari kedua belah pihak. Suasana yang tercipta pun akan lebih bersahabat sehingga memudahkan guru dalam mengembangkan dirinya. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi, mensosialisasikan konsep kucing dalam supervisi akademik kepada semua kepala sekolah, pengawas, dan para guru melalui seminar, webinar, KKG, diskusi, atau kegiatan bersama lainnya dengan berbagai media seperti poster, artikel, video, modul, dan lain-lain agar mudah diakses oleh para praktisi pendidikan. Yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Sebelumnya saya hanya mengenal kata coach di bidang olahraga saja. Pengalaman saya dalam mengikuti supervisi akademik juga hanya sebatas untuk penilaian kinerja guru tanpa adanya pengembangan kompetensi. Tidak ada penerapan prinsip coaching di dalamnya. Supervisi akademik juga dilakukan satu tahap, yakni observasi saja tanpa adanya kegiatan pra dan pasca supervisi. Penerapan di masa mendatang. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching terhadap siswa maupun pihak lain. Selain itu, prinsip-prinsip coaching sangat perlu dilaksanakan dalam supervisi akademik di sekolah, sehingga supervisi tidak hanya sebatas penilaian saja, tetapi bisa mengembangkan potensi diri guru secara lebih maksimal. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Di modul 2.1, saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Tujuannya adalah siswa bisa mengembangkan potensi dirinya. Di modul 2.3 ini, saya mempelajari proses coaching yang juga bertujuan memaksimalkan potensi yang dimiliki kucing dalam menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya. Di modul 2.2, saya mempelajari pembelajaran berbasis sosial dan emosional. Salah satu materinya adalah praktik mindfulness yang bisa mewujudkan kesadaran diri. Dalam kegiatan kucing, praktik mindfulness dapat diterapkan untuk mendukung kompetensi inti kucing, yakni adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGB. Informasi yang didapat bahwasanya tujuan dari supervisi ini sangat penting untuk memastikan pembelajaran di kelas sudah berpihak pada murid, mendorong untuk perbaikan diri guru yang disupervisi. Guru dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya, baik pengetahuan akademik, pengelolaan kelas, keterampilan proses pembelajaran, maupun kompetensi sosial kepribadiannya. Itulah tadi paparan dari saya mengenai tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia, guru penggerak.